Peristiwa banjir bandang melanda desa Gunung Sari, Kecamatan Maisan, Bondowoso pada Kamis petang. Banjir menyebabkan 12 rumah warga rusak karena terseret air dan material banjir. Sementara 2 rumah hanyut terbawa banjir. Banjir bandang terjadi pada sore hari dari pegunungan Argopuro, tempat di atas pemukiman warga. Gunung Sari, Kecamatan Maisan. Pasca kejadian tersebut, petugas gabungan dari TNI Polri, Muspika, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso mengevakuasi rumah warga yang rusak dan membersihkan material banjir yang masuk ke dalam rumah warga terdampak. Petugas memindahkan barang berharga milik warga ke tempat yang lebih aman. Petugas juga menginventarisasi dampak kerugian yang dialami warga di Desa Gunung Sari. Ini ada 2 rumah yang roboh ya, dan ada warga yang terjebak di rumahnya. Ini dengan tim BPBD sedang dilakukan evakuasi karena ada Tidak ada korban ya? Tidak ada, nihil. Tidak ada korban luka maupun korban jiwa dalam kejadian tersebut. Dari Bondowoso, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Selamat siang pemirsa, Sido Siang kembali hadir untuk menemani aktivitas Anda. Bersama saya Nata Arman, berikut berita pilihan siang ini. Polisi periksa 10 saksi dan gelar olah TKP kecelakaan maut di Batu, Jawa Timur. Sopir bus pariwisata ditetapkan sebagai tersangka. Ketua Umum Partai PD Perjuangan Megawati ucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya saat perayaan hari ulang tahun PDI Perjuangan kemarin. Pemirsa, Sido Siang kita awali dengan informasi diguyur hujan deras selama 15 menit. Ruas jalan Tanjung Duren Raya Grogol, Petamburan, Jakarta Barat banjir setinggi 50 cm pada Jumat malam. Tingginya debit air membuat sejumlah kendaraan menjadi mogok. Guyuran hujan deras mengakibatkan banjir yang melanda ruas jalan Tanjung Duren Raya Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Ketinggian air mencapai 50 cm membuat kendaraan roda 4 harus berjalan perlahan. Namun tak sedikit pula kendaraan roda 2 mengalami mati mesin saat menerobos banjir. Menurut warga, banjir ini terjadi saat hujan deras yang berlangsung selama 15 menit di wilayah ini. Selain itu, banjir ini juga disebabkan kondisi jalan yang menurun serta ditambah buruknya drainase di ruas jalan. Ya deras banget tadi hujan berikut angin, Bang. Berapa menit nih Bang karena hujan deras langsung banjir gini Bang? Perkiraan 15 menit langsung banjir. Banyak motor yang mogok tadi lewat di trotoar, karena nggak bisa lewat di jalanan, naik ke trotoar dia karena motornya mogok. Warga berharap pemerintah kota Jakarta Barat dapat memberikan solusi agar lokasi ini tak selalu menjadi langganan banjir. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, sekelompok ormas kepemudaan menggerebek lokasi perjudian di Jalan Imam Bonjol, Kisaran, Asahan, Sumatera Utara. Massa merusak lokasi dan mesin judi dengan menyeretnya ke jalan raya. Sekelompok pemuda menyeret sejumlah mesin judi dari lokasi perjudian di Jalan Imam Bonjol, Asahan, Sumatera Utara, Jumat sore. Mereka juga merusak mesin judi dengan menggunakan batu dan menginjak-injaknya. Tak puas hanya di situ, massa juga merusak dan mengobrak-abrik lokasi perjudian hingga sejumlah kaca pecah. Adapun aksi ini berawal saat mereka melakukan orasi dan aksi long march terkait maraknya geng motor dan perjudian. Mereka kemudian mendapat informasi terkait adanya lokasi judi. Penangkapan yang kemarin oleh Polda itu nyata, sebuah bentuk bahwasanya Polres Asahan sudah lalai dalam menjalankan tugasnya.
Indonesia. Setiap perjudian masa mereka nggak bisa tahu di mana posisinya. Untuk saat ini kami tidak ada sebenarnya ingin menghancurkan, Bang. Awal kami melakukan gerakan apel, ya, apel dan juga long march kesediaan Ansor. Kami hanya ingin mensurvei wilayah Kabupaten Asahan ini supaya bersih. Polisi yang tiba di lokasi langsung meredakan aksi agar tidak anarkis. Massa berharap polisi dapat benar-benar memberantas praktik perjudian di daerah mereka. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, Pusat Polisi Militer TNI AL atau Puspomal menggelar rekonstruksi penembakan terhadap pemilik rental mobil di rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak pada Jumat malam. Sejumlah anggota keluarga korban penembakan rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak menyaksikan langsung rekonstruksi insiden penembakan bos pemilik rental mobil. Keluarga korban yang hadir ingin memastikan rekonstruksi yang digelar oleh Puspomal berjalan secara transparan dan sesuai dengan fakta. Ya, kami dari pihak keluarga, sebenarnya saya masih trauma ya kejadian ayah saya, apalagi saya melihat lokasi ini. Tapi saya bisa menyimpulkan bahwa reka adegan memang sudah sesuai ya, seperti yang kita saksi-saksi ini lakukan pada saat di TKP begitu ya. Pihak keluarga yang diwakili oleh anak korban mengaku masih trauma dengan kasus ini, namun tetap berkomitmen mengawal kasus ini hingga tuntas. Selain dihadiri keluarga korban, Puspomal juga menghadirkan 3 tersangka kasus ini, yakni Sertu AA, Sertu RH, dan KLKBA. Dari Tangerang, Banten, Tim Liputan melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, viral di media sosial video seorang siswa sekolah dasar di Kota Medan belajar di lantai kelas. Siswa ini tidak diizinkan belajar dan tidak duduk di bangku karena menunggak bayaran sekolah serta tidak mengambil rapor. Gini loh Bu, dia disorain dari tadi di luar saya datang. Bu, ambil rapor Mesa duduk di bawah, dia nangis loh Bu. Dia nangis, mau pikir sekolah dia nangis. Mama, Mesa malu duduk di bawah. Gimana sih perasaan ibu anak kayak gini tuh harus tanggung malu Bu. Saya bilang Mama belum punya duit, nak sabar ya. Tapi Mesa disuruh belajar bawah. Nggak usah Bu. Jangan kayak gini Bu, saya juga dulu pernah sekolah, bahkan saya sering telat. Jangan gitu Bu, peraturan itu tidak bisa. Peraturan itu tidak bisa Ibu membuat anak yang belum dapat harus duduk di bawah. Peraturan dari mana coba? Saya sekolah dulu Bu, jarang saya bisa mampu bayar, tapi nggak apa-apa. Inilah rekaman video orang tua siswa kelas 4 sekolah dasar di Medan yang merekam anaknya berinisial MI duduk di lantai saat didatangi orang tuanya. Berderai air mata, orang tua murid menceritakan peristiwa yang menimpa anaknya tersebut. Dirinya mengakui jika belum membayar uang sekolah anaknya selama 3 bulan dan belum mengambil rapor. Meski sudah meminta waktu dan dispensasi kepada pihak sekolah melalui wali kelas, namun wali kelas tetap melarang anaknya untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar. Semangat belajar yang tinggi dari sang anak membuatnya tetap datang ke sekolah meskipun wali kelasnya tidak memberikannya bangku untuk duduk dan terpaksa sang anak duduk di lantai. Justru Ibu bilang ini nggak sopan. Lantas kenapa Ibu taruh anak saya di bawah? Apa itu sopan? Tindakan sopan. Ibu kan orang yang berpendidikan sih Bu. Ibu jauh lebih berpendidikan dari saya. Setidaknya janganlah buat anak saya kayak binatang kayak gini gitu loh. Saya bukan masalah uang. Iya. Saya tahu. Itu kepala sekolah. Saya tahu Ibu kan tahu. Ibu kan tahu keadaan saya kayak mana. Saya nggak peduli. Saya ambil rapor Ibu. Mau bayar uang sekolah nggak ambil rapor Ibu. Iya. Ibu juga harus tahu kondisi saya. Saya juga bukan sehat-sehat aja Bu. Ya. Tinggal mengambil rapor kan bisa suami Ibu. Mengambil rapor. Abangnya ngambil Dia tidak ada di sini. Ya, Ibu tahu abangnya juga nggak ada di sini. Kenapa Ibu salahkan saya? Saya tidak nyalahkan Ibu. Saya tidak nyalahkan Ibu. Saya nyalahkan. Peristiwa tersebut sudah berjalan selama 3 hari. Memang di situ saya belum bayar uang sekolah abang beradik 3 bulan kan. Cuman saya sempat minta dispensasi sama kepala sekolah agar anak bisa ikut ujian. Oke, alhamdulillah dikasih lah ujian. Saya di pagar sekolah, teman-teman dia ngejar nih. Megang tangan saya, Ibu, ambillah rapot Mesa, dia bilang gitu. Kasihan Mesa duduk di lantai kayak pengemis, Bu. Di situ saya pecah nangis. Ya Allah, anak aku.
saya terus cepat-cepatnya saya datang ke sekolahnya. Saya memang lihat, ya Allah, tega kali gurumu nak. Saya bilang, akhirnya saya jadi argumen lah sama gurunya. Dia bilang, kan saya sudah bilang kalau anak yang belum lunas, yang belum ngambil rapot itu tidak dibenarkan. Peraturan dari mana ini, Bu? Saya bilang, saya sekolah juga nggak pernah lo kayak gini gitu. Tetap dia berisi keras. Orang tua siswa berharap agar pihak sekolah dapat memberikan kelonggaran sehingga anaknya tetap bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar seperti biasanya. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sambut baik PM Jepang Shigeru Ishiba. Informasinya sesaat lagi, tetap bersama kami di Sindo Siang. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang bersama saya, Nata Arman. Pemirsa, Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba berkunjung ke Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Kunjungan PM Jepang sebelum bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Bogor. Tiba di Makam Pahlawan Kalibata, Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba ditemani istrinya Yoshiro Ishiba. Perdana Menteri Shigeru kemudian memberikan penghormatan kepada para pahlawan nasional. Setelah dari Taman Makam Pahlawan, PM Shigeru dan rombongan kemudian menuju Istana Kepresidenan Bogor untuk bertemu Presiden Prabowo Subianto. Keduanya akan membahas sejumlah kerjasama bilateral yang telah berjalan selama ini. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat pada Sabtu pagi. Dalam pertemuan tersebut, keduanya pun membahas kerjasama bilateral antara Indonesia dengan Jepang. Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba tiba di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat sekitar pukul 10 pagi. Setibanya di istana, Shigeru Ishiba langsung disambut Presiden Prabowo Subianto. Prabowo juga sempat memperkenalkan jajaran menteri kabinetnya, mulai dari Menteri Luar Negeri, Menko Perekonomian, Menko Bidang Pangan, hingga Menteri Pertahanan. Dalam kesempatan itu, kedua pimpinan negara membahas kerjasama bilateral antara Indonesia dengan Jepang, mulai dari sektor pertahanan, energi terbarukan, mitigasi bencana, hingga makan bergizi gratis. Lawatan Shigeru Ishiba ini adalah bagian dari rangkaian kunjungan Perdana Menteri Jepang ke Indonesia dan Malaysia pada 9 hingga 12 Januari mendatang. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, kami sudah terhubung dengan rekan kami, Aya Nufus. Selamat siang, Aya. Dalam pertemuan tersebut kira-kira ada apa saja pembahasan di sana? Silakan. Ya, selamat pagi menjelang siang, Nata dan juga pemirsa. Tentunya dalam pertemuan Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba dan juga Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ini akan membahas tentang kerjasama bilateral yang mana khususnya terkait upaya peningkatan kerjasama keamanan. Seperti yang tadi Anda katakan, baik dalam sektor pengamanan, kemudian juga pangan dan industri dan lain sebagainya. Tadi PM Jepang sempat mengenalkan delegasi yang mendampinginya dalam lawatannya ke Indonesia, di mana juga Presiden Republik Indonesia sempat memperkenalkan jajaran menteri yang tiba atau hadir dalam sambutan PM Jepang ini. Diantaranya ada Zulkifli Hasan selaku Menko Pangan, kemudian juga Menteri Pertahanan, kemudian juga Menteri Perekonomian, ada pula Seskap pastinya, dan juga jajaran menteri seperti Agus Gumiwang, kemudian juga Bahlil Lahadalia dan lain sebagainya. Dan dalam sambutan tadi berjalan dengan lancar, diawali dengan upacara kehormatan dan juga disambut oleh warga dan juga para pelajar. Dan saat ini
PM Ishiba dan juga Presiden Prabowo Subianto sudah berada di dalam Istana Bogor, tepatnya di ruang kerja Presiden di Istana Bogor untuk membahas sejumlah hal tentunya tentang keamanan. Dan memang sebagai informasi Nata dan juga pemirsa, Presiden Prabowo ini sempat sebelumnya bertemu dengan Perdana Menteri Jepang yang sebelumnya, yakni PM Fumio, ketika Prabowo Subianto masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan membahas sejumlah hal terkait dengan kerjasama bilateral khususnya di bidang ketahanan. Dan kali ini Presiden Prabowo berkesempatan untuk bertemu dengan Perdana Menteri Jepang yang baru saja dilantik pada September lalu untuk membahas kelanjutan dari kerjasama Indonesia-Jepang yang kita tahu sudah berjalan cukup kuat, komprehensif dan juga strategis sejak 2015. Sehingga memang kita memastikan bahwa apa gebrakan baru yang nantinya akan dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam kerjasama dengan negara Jepang ini. Dan kalau kita lihat memang menteri-menteri yang hadir ini pun cukup selaras begitu ya dengan program prioritas dari Prabowo Subianto yang mengedepankan pangan dan juga ketahanan Republik Indonesia, sehingga kita nantikan apa hasil dari pembahasan empat mata dari dalam ruang kerja Presiden Istana Bogor. Nata. Baik, terima kasih Ain Nufus melaporkan langsung dari kawasan gedung Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Keinformasi lainnya pemirsa, Presiden ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri menangis dalam sambutannya di perayaan hari ulang tahun ke-52 PDI Perjuangan pada Jumat siang. Megawati menangis saat mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Indonesia dan Presiden Prabowo Subianto karena telah meluruskan sejarah Bung Karno yang dituduh terlibat dalam pemberontakan G30 SPKI. Menurut Megawati, selama 57 tahun sejak tahun 1967, keluarga Bung Karno harus menjalani penulisan sejarah yang salah. Namun akhirnya tuduhan yang dikuatkan lewat TAP MPRS nomor 33 tahun 1967 telah dicabut oleh anggota MPR periode 2019-2024. Artinya, tuduhan terhadap Bung Karno yang terlibat pemberontakan G30 SPKI tidak terbukti dan batal demi hukum. Ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya saya sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada atas pelurusan sejarah Bung Karno tersebut. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah merespon surat pimpinan MPR RI terkait tindak lanjut pemulihan nama baik dan hak-hak Bung Karno sebagai Presiden Republik Indonesia pertama. Bertepatan dengan hari ulang tahun ke-52 PDIP, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mengucapkan selamat ulang tahun. Hal ini disampaikannya di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Rumah kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah terus didatangi pengunjung yang sekedar ingin bertemu, menyapa dan meminta foto bersama Jokowi. Di tengah pertemuannya dengan warga, Joko Widodo turut mengucapkan selamat ke PDI Perjuangan yang telah merayakan hari jadinya ke-52. Ya, saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-52 pada seluruh keluarga besar PDI Perjuangan yang hari ini ulang tahun. Harapannya Pak, harapannya apa Pak? Harapannya apa Pak ke depan Pak? Namun sayangnya, saat ditanya harapannya kepada PDIP, Jokowi tidak berkomentar dan menanggapi. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menanggapi ucapan selamat ulang tahun ke-52 selamat dari Presiden Republik Indonesia ke-7 Presiden Joko Widodo. Ketua
Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Politik Puan Maharani menyampaikan terima kasih kepada Presiden RI ke-7 Joko Widodo yang mengucapkan selamat ulang tahun ke-52 PDI Perjuangan. Perayaan hari ulang tahun Partai PDI Perjuangan digelar di Sekolah Partai PDIP Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat siang. Presiden ke-7 Joko Widodo turut memberikan ucapan kepada PDIP di hari ulang tahunnya ke-52. Ya, saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-52 pada seluruh keluarga besar PDI Perjuangan yang hari ini ulang tahun. Puan Maharani pun memberikan tanggapan terkait ucapan dari Jokowi. Ya, terima kasih Pak Jokowi atas ucapannya pada PDI Perjuangan untuk hari ulang tahun ke-52 PDI Perjuangan. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Auliansyah Ramadan, Leman, Anyus melaporkan. Beralih informasi lainnya, pemirsa, Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi menegaskan dirinya bukan pemilik mobil berplat nomor RI 36 yang viral di media sosial akibat pengawalan arogan. Budi menyampaikan plat nomor yang diterimanya dari negara sebagai Menteri Koperasi yakni RI 27.9. Sebuah video viral di media sosial X terkait dengan mobil dengan plat nomor RI 36. Kejadian ini memperlihatkan aksi patroli pengawalan atau patwal yang arogan yang telah memarahi sopir taksi eksekutif di tengah kemacetan lalu lintas Jakarta. Rekaman tersebut mencuatkan spekulasi siapa pemilik mobil RI 36, termasuk nama Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi. Budi menepis isu hal tersebut dan menurutnya mobil yang digunakan dirinya berwarna putih beda dengan mobil RI 36 yang viral berwarna hitam. Tidak hanya Budi Ari, netizen juga sempat menyebut nama Menkomdiji Mutia Hafid dan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid. Namun keduanya juga membantah spekulasi tersebut. Mobil plat nomor RI 36 itu bukan milik saya, karena saya sebagai Menteri Koperasi Republik Indonesia menggunakan plat nomor RI 27.9 dan mobil saya berwarna putih. Siapapun pemilik plat nomor itu, saya harapkan bisa menggunakan fasilitas yang diberikan negara untuk mengabdi kepada kepentingan rakyat. Jangan sekali-sekali menyakiti hati rakyat, karena pemerintahan ini berasal dari rakyat, pemerintahan ini lahir dari kehendak rakyat. Pemirsa, pemerintah mulai mengembangkan makan bergizi gratis untuk ibu hamil, ibu menyusui, serta kelompok bayi di bawah usia 5 tahun. Program lanjutan kali ini akan diberikan sekali dalam sepekan. Menu makanan bergizi gratis ini didistribusikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Khusus Yayasan Rumah Aksi Inspirasi Cirasas, Jakarta Timur. Hadirnya program lanjutan makan bergizi gratis diharapkan dapat menunjang gizi dan kesehatan generasi penerus bangsa. Puluhan box makanan bergizi gratis dibagikan untuk memenuhi angka kecukupan gizi ibu hamil dan menyusui, meneruskan program lanjutan makan bergizi gratis. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan serta Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Isyana Bagus Oka turun langsung untuk memantau jalannya program lanjutan tersebut. Pemberian makan bergizi gratis dilakukan dalam rangka memenuhi angka kecukupan gizi ibu hamil dan menyusui. Dengan program hari ini pemberian makan kepada ibu hamil ya, karena program pencegahan stunting ini sebenarnya dimulai dari ketika ibu hamil di kandungan. Jadi kadang-kadang ibu hamil itu suka lupa kalau kandungannya itu juga bayi yang harus dikasih makan yang bergizi. Program MBG bagi ibu hamil dan menyusui dilakukan secara bertahap. Hal tersebut dikarenakan masih menunggu kesiapan dari SPPG terdekat dalam memproduksi makan bergizi gratis dalam jumlah banyak. Indonesia di tangan Presiden Prabowo Subianto menyusul negara lain yang lebih dulu menjalankan program makan bergizi gratis, walaupun memiliki perbedaan dari sisi pelaksanaan hingga anggaran. Dan seperti apa jalannya program makan bergizi gratis ke depannya, serta sesuaikah dengan besaran anggaran yang digelontorkan untuk memperbaiki SDM masyarakat Indonesia?
Informasi lainnya pemirsa, viral di media sosial, satu sekolah negeri di Cilengsi, Bogor, Jawa Barat memungut iuran makan siang untuk guru dan pegawai sekolah serta pembelian pendingin ruangan. Kemudian sebanyak 387 orang tua siswa diminta bayaran 2,6 juta rupiah. Orang tua siswa SMA Negeri 2 Cilengsi, Bogor, Jawa Barat keberatan dengan iuran senilai Rp2.600.000 yang diminta pihak sekolah. Uang jutaan rupiah tersebut dibebankan ke orang tua siswa untuk biaya makan siang guru dan pegawai sekolah dan pembelian mesin pendingin ruangan serta penambahan daya listrik. Namun saat orang tua minta klarifikasi, tidak ada satupun pihak sekolah yang menemui dan memberikan jawaban. Tadinya 3 juta, tapi ketika orang tua protes, akhirnya diturunkan jadi 2.650.000 per orang tua siswa. Di dalamnya termasuk makan siang gratis itu. Dan ketika orang tua tidak mau membayar, ketua komite mengancam kami sebagai orang tua, nanti kartu ujian tidak akan diberikan. Sementara itu, Komite Sekolah SMA Negeri 2 Cilengsi mengklarifikasi terkait rencana sumbangan tersebut dan telah membatalkannya. Program yang dilaksanakan komite adalah merupakan usulan program dari sekolah dengan pertimbangkan kebutuhan dan usulan dari para orang tua siswa dan anak didik. Yang kedua, program yang diusulkan sekolah adalah program atau kegiatan yang anggarannya tidak tersedia baik dalam anggaran BOS maupun BOPD. Yang ketiga, dalam melakukan tugas dan fungsinya, komite berpedoman pada peraturan dan peraturan berlaku. Sebelumnya, dugaan pungutan liar untuk makan siang gratis guru di SMA Negeri 2 Cilengsi ini viral di media sosial dan menjadi sorotan banyak pihak. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Pemirsa, program makan bergizi gratis ternyata membuat pengelola kantin sekolah khawatir sepi pembeli. Seperti yang dikeluhkan pemilik warung nasi di kantin sekolah di Blora, Jawa Tengah. Para pengelola kantin sekolah khawatir omset mereka turun karena siswa-siswa sudah mendapatkan makan gratis dari pemerintah. Selama ini pemilik kantin ini bisa mendapatkan hasil 200 hingga 300 ribu setiap hari dari berjualan makanan dan minuman. Mereka khawatir siswa sekolah tidak akan lagi membeli makanan mereka jika program makan gratis mulai diberlakukan. Selain memberikan perhatian pada siswa sekolah dengan pemberian makan bergizi gratis, para pengelola kantin sekolah ini meminta pemerintah juga memikirkan nasib mereka agar usaha kantinnya tetap bisa bertahan. Api terus membakar hutan Los Angeles, 180 ribu lebih mengungsi. Informasi selengkapnya tetaplah bersama kami di Sindo Siang. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang. Pemirsa, pagar laut misterius panjang 30 km terpasang di perairan Tangerang, Banten. Tidak berizin, pagar laut ini akhirnya pun dibongkar Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pagar laut ini juga meresahkan para nelayan. Pagar bambu misterius terpasang sepanjang 30,16 km di perairan Tanjung Kait, Tangerang. 4 kecamatan di Tangerang terdampak akibat pemasangan pagar bambu misterius yang tidak diketahui siapa yang memasangnya. Petugas KKP pun mendatangi lokasi. Karena tidak memiliki izin pemanfaatan ruang laut, KKP menyegel pagar laut dan minta segera dibongkar dalam 20 hari ke depan. Pagar laut ini juga mengganggu lalu lintas nelayan kecil dan berpengaruh pada hasil tangkapan nelayan. Saat belum ada pagar laut, sekali melaut nelayan bisa menangkap hingga 20 kg. Namun kini hanya 2 kg. Penggunaan solar nelayan juga bertambah 2 kali lipat dari 10 liter menjadi 20 liter karena nelayan harus memutari pagar. Untuk PSN gitu, Agung Sedayu PSN. Agung Sedayu, izin penegasan Agung Sedayu. Agung Sedayu, enggak ada lagi. Yang masang siapa, Pak? Yang masang ya kalau nggak salah para nelayan dari Ketapang mau. Kalau warga sini nggak ada yang mau.
Karena sebenarnya menolak gitu sebenarnya. Presiden perintahkan KKP menyegel pagar laut. Pagar yang dibangun sejak Agustus itu pun diminta segera dibongkar. Sekali saya ulangi, negara tidak boleh kalah. Ya, kami hadir di sini untuk melakukan penyegelan karena sudah meresahkan masyarakat, sudah viral, bahkan nelayan tadi banyak yang mengeluh. Hingga kini KKP masih menyelidiki siapa penanggung jawab pagar sejauh 700 meter dari bibir pantai tersebut. KKP menyebut sangat berhati-hati dalam menindak pagar laut misterius di Laut Tangerang. Sebelum bertindak kan kita harus hati-hati nih, biar bukan kita menunggu viral dulu ya, tapi kita harus hati-hati karena kan ini apakah dia berizin atau enggak dan sebagainya. Nah, dari diskusi publik yang ketika tanggal 7 Januari di KKP, nah itu kan terbuka semua, memang barang ini belum nggak ada jelas dan sebagainya, dan sepertinya tidak mengantongi PKKPRL. Makanya hari ini Pak Menteri mengambil tindakan tegas, memerintahkan Dirjen PSDKP kami turun ke lapangan untuk melakukan penyegelan dan investigasinya lebih mendalam. Sementara itu, Ombudsman RI menyatakan pagar laut sepanjang 30 km itu telah mengganggu ekosistem. Ombudsman melalui kantor perwakilan Banten pun melakukan investigasi guna mengetahui apakah ada penyalahgunaan wewenang maupun penyimpangan prosedur dalam pemagaran laut misterius tersebut. Setelah kami menerima informasi dari berbagai kalangan untuk sebagai bahan dasar melakukan investigasi inisiatif ini, untuk selanjutnya kita membuat satu skema. Akankah ada bentuk-bentuk maladministrasi sebagaimana pasal 11 Peraturan Ombudsman Republik Indonesia nomor 26 tahun 2017 ya, terkait dengan apakah ada satu bagian dari penyalahguna wewenang ya, tidak kompeten, kemudian penyimpangan prosedur, perbuatan tidak patut, dan konflik kepentingan serta lainnya sebagaimana yang diatur di PO kami. Ini kemudian nanti akan kami buktikan dugaan-dugaan tersebut dari pemanggilan para pihak, baik terlapor ke pihak terkait termasuk masyarakat. Di sisi lain, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia mengkritik kebijakan pemerintah yang melakukan penyegelan terhadap pagar laut misterius tersebut. Walhi menilai pemerintah harus segera membongkarnya. Nggak tepat kalau disegel, tapi oke lah kita hargai ya. Kenapa masih dihargai? Karena yang benar itu adalah dia dirubuhin. Orang yang punya negara di kapling kok dibiarin aja. Orang parkir di pintu orang sembarangan aja dipindahin, bahkan dia bisa marah. Masa negara nggak berdaulat? Jadi mestinya yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini segera rubuhin. Pertama karena sudah merugikan rakyat, dalam hal ini nelayan ya terutama, harus dia memutar untuk masuk mencari nafkah, bertambah kosnya karena harga BBM yang juga sulit sekarang dicari. Jadi ya kebijaksanaan itu adalah dengan cara merubuhkan segera. Kalau mau disegel mau diapain? Gitu, kenapa nunggu misalnya sebulan 2 bulan lagi? Jadi aneh menurut kita, ada apa? Kok cuma misalnya mencabut pagar dari bambu kok mengalami kesulitan? Mestinya KKP bertindak tegas. Ya kalau nggak sanggup minta bantuan misalnya ke tentara, dalam hal ini marinir lah. Kalau nggak sanggup juga minta bantuan, insya Allah kami aku yakin bisa membantu. Bisa minta Walhi resmi, tolong gerakkan rakyat, insya Allah kita bantu. Lantas siapa sebenarnya dalang di balik pemagaran laut sepanjang 30 km tersebut? Pemirsa, pemerintah memastikan bergabung Indonesia dengan BRICS akan mendorong peningkatan perekonomian nasional. Menko Perekonomian menjelaskan bahwa kerjasama dalam BRICS akan menambah potensi kerjasama perdagangan dan kerjasama investasi antar anggota BRICS.
Pemerintah memastikan akan memanfaatkan keanggotaan penuh BRICS sebagai bagian dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto pun menilai masuknya Indonesia menjadi anggota penuh BRICS akan membawa berbagai dampak positif bagi kemakmuran tanah air. Erlangga menyebut dampak positif masuknya Indonesia ke BRICS yakni bisa memperluas akses pasar ekspor dan semakin banyak membuka pintu investasi. Dengan dua peluang tersebut, pemerintah yakin Indonesia akan memiliki banyak opsi dalam membangun perekonomian nasional secara lebih kuat, terutama dengan memperdalam kerjasama sesama anggota BRICS ke depannya. Tentu kerjasama negara-negara BRICS akan lebih dekat. Ya. Dan kemudian apakah akan di sektor apa yang akan didorong? Ya, nanti tentu kita lihat. Pasti dari sektor investasi dan juga akses pasar. Pemerintah Brazil yang memutuskan Indonesia resmi menjadi anggota penuh BRICS berharap Indonesia bersama dengan negara-negara anggota lainnya bisa memberikan kontribusi positif terhadap kerjasama di negara-negara selatan. Sementara itu pemirsa, masuk Indonesia dalam keanggotaan BRICS sangat berpotensi membuka market share Indonesia semakin besar di kancah perekonomian Indonesia. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan menegaskan BRICS yang beranggotakan negara Brazil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan memiliki potensi ceruk pasaran yang menjanjikan bagi industri Indonesia, di mana Indonesia memiliki pasar ekspor yang semakin luas dan besar di antara negara-negara anggota BRICS. Terlebih lagi, Indonesia sebagai negara yang menganut asas bebas aktif dipandang sangat menguntungkan peran kolaborasi perdagangan komoditas khususnya di sektor energi yang sangat dibutuhkan global. Kita menjadi negara berdaulat, negara besar. Negara ini, kalau Anda pernah baca saya nulis di mana di South China Sea, ya South China Sea. Saya katakan Indonesia is too big to lead to any country. Indonesia terlalu besar untuk berpihak kepada satu negara. Asas politik bebas aktif. Artinya semua peluang yang menguntungkan Indonesia, baik bergabung dengan BRICS maupun dengan ODC, itu saya pikir nggak ada masalah. Termasuk ketika kita bangun dengan BRICS dan kemudian ada peluang untuk kita mendapatkan minyak dari Rusia, selama itu sesuai aturan dan tidak ada persoalan, kenapa tidak? Pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan bergabung Indonesia sebagai anggota penuh blok ekonomi BRICS merupakan wujud politik bebas aktif. Bergabung Indonesia ke dalam blok ekonomi BRICS diputuskan oleh para anggota dalam kurun waktu 3 bulan sejak pemerintah menyatakan keinginan bergabung dalam KTT BRICS Plus pada 24 Oktober 2024 yang lalu. Bahkan Sugiono mengaku awalnya banyak pihak yang mempertanyakan mengenai keputusan Indonesia masuk sebagai anggota BRICS dan dianggap sebagai sesuatu yang melenceng dari prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Namun Sugiono menegaskan keanggotaan Indonesia di BRICS merupakan wujud dari politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Keanggotaan Indonesia di BRICS juga bukan merupakan kebijakan yang terisolir. Hal ini karena Indonesia sebelumnya juga aktif di kelompok multilateral lain seperti di G20, APEC, IPF, MIKTA, dan CPTPP. Menlu Sugiono menegaskan sebagai anggota BRICS Indonesia akan menjembatani kepentingan negara-negara berkembang dan kawasan Indo-Pasifik. Indonesia juga akan terus aktif mencegah meruncingnya persaingan geoekonomi dan juga politik. Yang mempertanyakan mengenai keputusan Indonesia masuk sebagai anggota BRICS dan dianggap sebagai sesuatu yang melenceng dari prinsip politik luar negeri kita yang bebas aktif. Namun justru sebaliknya, keanggotaan Indonesia di BRICS adalah merupakan wujud dari politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif itu sendiri. Karena keputusan ini bukanlah merupakan hasil kerja semalam, melainkan buah dari kiprah, konsistensi dan keteguhan diplomasi Indonesia selama puluhan tahun. Sebagai anggota BRICS, Indonesia akan memastikan untuk menjembatani kepentingan negara-negara berkembang dan kawasan Indo-Pasifik. Dan akan terus aktif mencegah meruncingnya persaingan geoekonomi
dan geopolitik. Pemirsa, pasca libur Natal dan Tahun Baru, harga sembako di Pasar Palmerah, Jakarta Barat masih mengalami fluktuatif. Dari informasi yang diperoleh, cabai rawit merah hingga kini mengalami kenaikan harga paling tinggi hingga mencapai Rp120.000 per kilogram. Sementara harga telur mengalami penurunan dari Rp31.000 menjadi Rp28.000. Pasca libur Natal dan juga Tahun Baru, beberapa pantauan harga sembako di pasar tradisional, salah satunya di Pasar Palmerah, Jakarta Barat ini ada beberapa yang mengalami kenaikan, ada juga yang mengalami penurunan. Untuk kenaikan yang paling tinggi di harga sembako di Pasar Palmerah ini terdapat di cabai rawit merah, di mana yang semulanya di harga Rp108.000 per kilogramnya menukik hingga di angka Rp120.000 per kilogramnya. Selain di cabai rawit merah, ada juga di bawang merah, di mana memang masih di harga stabil, namun masih relatif tinggi, di mana untuk bawang merah di harga Rp45.000 per kilogramnya. Kemudian untuk bawang putih juga masih stabil di harga Rp50.000 per kilogramnya, namun masih relatif tinggi bagi pembeli yang ada di Pasar Palmerah ini. Kemudian selain ada kenaikan dan juga harga yang stabil, ada juga harga sembako yang mengalami penurunan. Dan untuk mengetahui penurunan di harga sembako tersebut, saya sudah bersama dengan salah satu pedagang telur di Pasar Palmerah, Jakarta Barat ini. Selamat pagi, Mas. Dengan Mas siapa? Azam. Mas Azam, ini kan untuk telur ini katanya ada penurunan. Boleh dikasih tahu dari angka berapa ke berapa? Ya, boleh. Terakhir sih harga telur Rp31.000 pas setelah Tahun Baru itu. Terus sekarang mulai turun di angka Rp28.000 per kilonya. Oke, berarti ini sekarang di angka Rp28.000 ya. Baru banget hari ini ya. Ya, baru hari ini. Kalau boleh tahu ini kenapa ada penurunan harga, boleh dikasih tahu, Mas? Faktornya saya kurang tahu kenapa ya. Mungkin daya beli masyarakat yang menurun. Jadi harga ikut turun. Kalau boleh tahu nih Mas, udah berapa lama sih daya beli masyarakat ini turun di Pasar Palmerah ini? Ya, semenjak habis Tahun Baru itu daya beli, maksudnya pasar itu udah agak ya menurun lah gitu untuk penjualan juga. Boleh Mas disampaikan harapannya untuk pemerintah mungkin, karena ini kan daya beli makin menurun juga. Ya mungkin dari perekonomian kali ya harus distabilkan biar daya belinya tetap sama, bahkan bisa lebih meningkat gitu. Itu aja. Oke, terima kasih banyak Mas Azam atas waktunya. Dan memang dari pembeli dan juga pedagang mengharapkan kepada pemerintah untuk lebih memperhatikan kembali harga sembako agar tetap stabil dan juga mengalami penurunan. Dari Jakarta, Naura Syafiqah, Indra Purnama, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto membentuk Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional. Sementara Menteri SDM Bahlil Lahadalia resmi ditunjuk menjadi Ketua Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi. Satuan Tugas atau Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional resmi dibentuk melalui keputusan Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional. Kepres langsung ditandatangani Presiden Prabowo tanggal 3 Januari 2025 ini. Pertapkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional. Dalam pasal 1 Kepres tersebut, Satgas dibentuk untuk dua hal. Pertama, mewujudkan percepatan hilirisasi di bidang mineral dan batu bara, minyak dan gas bumi, pertanian, kehutanan, serta kelautan dan perikanan untuk peningkatan nilai tambah di dalam negeri. Sementara untuk mewujudkan percepatan ketahanan energi nasional, Satgas fokus melalui ketersediaan dan kebutuhan energi dalam negeri, baik yang berasal dari minyak dan gas bumi, batu bara, maupun energi terbarukan. Di sisi lain, Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional ini terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, anggota pelaksana, dan sekretariat.
Berikut susunan Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi yang telah ditunjuk Presiden Prabowo. Terkait dengan hilirisasi dan ketahanan energi. Jadi ada 4 substansi daripada Kepres itu. Yang pertama itu adalah segera merumuskan, mengusulkan dan menetapkan areal-areal, lokasi-lokasi dan sumber daya bahan baku baik ada yang ada di SDM, di kehutanan, di perikanan maupun di pertanian untuk dilakukan prioritas hilirisasi. Tugas dan wewenangnya melakukan koordinasi terkait percepatan hilirisasi dan ketahanan energi nasional dan memberikan rekomendasi percepatan hilirisasi dan ketahanan energi nasional yang harus segera ditindaklanjuti oleh kementerian lembaga serta pemerintah daerah. Pemirsa Sinosya akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas siang ini dan kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Simpang Ragunan, Jakarta Selatan. Baik, selamat siang Brigadir Treslinda, silakan dengan laporan Anda. Ya baik, terima kasih Nata di studio. Pemirsa, saya akan mengajak Anda melihat secara real time kondisi arus lalu lintas terkini dari kawasan Ragunan, di mana perlambatan kecepatan kendaraan di belakang saya ini sudah terjadi di antrian traffic light mencapai 200 meter dengan dominasi kendaraan roda 2 maupun roda 4, di mana perlambatan kecepatan ini dari arah Pasar Minggu yang akan mengarah ke Ragunan maupun yang akan berbelok arah mengarah ke arah Fatmawati. Pemirsa, sampai saat ini perlambatan kecepatan kendaraan ini akan terus terjadi hingga arus balik pada sore hari nanti, mengingat aktivitas masyarakat ke arah Ragunan pada siang hari ini cukup membuat perlambatan kecepatan kendaraan terjadi, baik itu kendaraan dari arah Fatmawati yang akan mengarah ke arah Ragunan maupun kendaraan dari arah Cilandak yang akan mengarah ke arah Ragunan dan juga yang akan berbelok arah mengarah ke Pasar Minggu pada siang hari ini masih dalam keadaan ramai lancar. Kecepatan kendaraan dapat dipacu dengan kecepatan 40 hingga 45 km per jam. Dan pemirsa, kami masih menemukan pengendara roda 2 yang tidak menggunakan helm standar SNI, mengingat kawasan ini ramai akan aktivitas kendaraan seperti kendaraan bus antar kota, yaitu bus pariwisata dan juga truk dan juga kendaraan pribadi roda 4. Hal ini perlu diantisipasi bagi pengendara roda 2 untuk selalu memperhatikan kelengkapan kendaraan Anda. Apabila terjadi benturan di jalan, kepala Anda dapat terlindungi karena menggunakan helm standar SNI. Kemudian di tol Fatmawati juga dalam keadaan ramai cenderung padat. Untuk itu pemirsa, kami harapkan Anda selalu menjaga batas kecepatan kendaraan Anda dengan kendaraan lain dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda. Mengingat cuaca ibu kota DKI Jakarta saat ini kurang menentu, kami juga mengingatkan bagi pengendara roda 2 untuk selalu menyediakan jas hujan di jok motor Anda. Kami sarankan tidak menggunakan jas hujan jenis ponco. Kemudian roda 4, pastikan karet wiper Anda berfungsi dengan baik. Dan bagi Anda yang akan melakukan perjalanan akhir pekan, tentunya periksa kembali kendaraan Anda dalam keadaan layak jalan. Dan rute-rute yang Anda pilih nantinya layak dilintasi. Hal ini untuk menghindari Anda terjebak longsor maupun banjir, mengingat saat ini cuaca hampir seluruh Indonesia hujan yang mengakibatkan banjir dan juga longsor. Hal ini Anda harus antisipasi sebelum melintasi jalur-jalur yang akan Anda lalui untuk libur akhir pekan.
Tentunya selalu ikutilah arahan dan petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Hal ini untuk menciptakan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Bagi Anda yang akan mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 15669 ataupun melalui SMS center kami di 9119. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan secara real time dari kawasan Ragunan. Nata kembali ke Anda. Baik, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporannya dari kawasan Simpang Ragunan, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemirsa, sosok Shin Tae-yong masih menyisakan cerita bagi setiap penggemarnya, termasuk yang satu ini. Seorang pria asal Ponorogo, Jawa Timur yang viral karena kemiripannya dengan STY, dan berikut informasinya untuk Anda. Pemirsa, pemecatan Shin Tae-yong ini membuat hampir sebagian besar para pendukungnya di Indonesia ini merasa kehilangan. Termasuk seseorang nanti akan bertemu dengan saya. Ini bukan hanya penggemar, tapi saking ngefansnya ini bahkan mirip sekali dengan Shin Tae-yong. Penasaran? Ayo kita ke dalam. Ini dia nih yang tadi saya bilang, saya mau bertemu dengan seseorang yang mirip sekali dengan Shin Tae-yong. Halo Pak Suwito, apa kabar? Baik. Kabar baik ya Pak, alhamdulillah Pak. Langsung aja nih, tanggapannya Shin Tae-yong sekarang sudah tidak melatih timnas Indonesia. Bagaimana nih Pak? Wah, perasaan sedih. Waduh, kaget juga sedih perasaan saya. Mengapa Shin Tae-yong kok dipecat sama PSSI pada kontraknya belum selesai. Oke Pak, jadi pengennya seperti apa sih sebenarnya? Ya pengennya ya jangan itu dulu, setelah nanti selesai kontrak bisa di... Atau minimal mungkin selesaiin dulu kualifikasi Piala Dunianya ya Pak ya? Iya, minimal. Pak Suwito, ada yang berbeda nggak sih ketika awal mula belum dikenal orang sampai akhirnya orang-orang tahu Bapak ini adalah STYKW? Ya sangat berbeda sekali. Masalah saya ini semenjak ada Pak Shin Tae-yong, banyak yang mengenal saya lewat uploadan TikTok anak saya Senda Zabila. Saya sering diundang di Jakarta di stasiun TV swasta juga, itu waktu Indos di Ponorogo juga. Jadi ada endorse, foto bareng semua ya Pak, alhamdulillah ya. Ya, foto bareng itu bukan banyak sekali, hampir ribuan orang yang... Jadi merasa star syndrome nggak sih, apa biasa aja? Ya biasa aja, ya saya cuma terkenal di kalangan olahraga juga. Yang para penggemar sepak bola ya Pak ya, berarti juga jauh berbeda dengan sebelumnya ya Pak ya. Oh ya Pak Suwito, sejak viral sampai sekarang ini sebenarnya udah pernah ketemu dengan Shin Tae-yong belum sih? Belum, saya belum pernah ketemu sama Shin Tae-yong. Maunya mau ketemu, tapi belum ada kesempatan gitu ya. Katanya dulu hampir pernah juga, itu gimana ceritanya? Iya, hampir pernah itu waktu saya nonton bola di GBK. Oh gitu. Nah nanti suatu saat kalau nanti ketemu dengan Coach Shin Tae-yong ini apa sih yang mau disampaikan? Ya kalau saya bisa ketemu sama Shin Tae-yong, saya akan mengucapkan banyak terima kasih karena ya juga membawa nama saya Suwito tuh jadi viral. Pak Suwito, ini kan sekarang STY tidak menjabat sebagai pelatih timnas Indonesia. Ada kekhawatiran nggak sih Pak? Mungkin rezeki yang selama ini Bapak dapatkan ini tidak seperti sebelumnya gitu Pak? Ya, masalah rezeki itu Allah yang menentukan. Kita cuma berusaha, walaupun Pak Shin Tae-yong udah pulang ke Korea, tapi saya berusaha, rezeki nggak akan kemana. Oke, termasuk mungkin usaha Bapak gitu lebih dikenal banyak orang ya, seperti itu ya? Usaha saya membantu istri itu. Ada apa aja sih Pak, mungkin bisa dijelasin? Maksudnya masalah jualan itu, nah ayam panggang lodo juga semua makan rumah makan kecil itu antara cateringan nasi kotak itu juga usaha saya dijual beli sepeda motor. Oh ya, berarti semoga selanjutnya ini makin banyak dikenal orang dan makin banyak yang datang ke rumah gitu ya Pak ya? Iya, mungkin gitu, mungkin kalau mau ke Ponorogo mampir ke Selaung, ke Dapur Makmur. Oke, siap. Pak Suwito, apa harapannya nih terkait timnas Indonesia yang kini dilatih oleh Patrick Kluivert? Harapan saya, walaupun idola saya Shin Tae-yong ya digantikan sama Patrick, itu semoga ya
menang bisa membawa Indonesia PSSI ke Piala Dunia ya Pak ya. Tetap optimis nggak sih Pak walaupun bukan STY lagi? Optimis walaupun bukan Sintayong penggemar saya. Oke, terima kasih Pak Sumito atas waktunya. Sehat selalu, sukses, salam untuk keluarga. Terima kasih Pak Sumito.